Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tali hormat. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari insan statistik dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa terasa kita sudah ada pada penghujung tahun 2025 dan kita jumpa lagi di awal bulan November 2025 di mana BPS secara rutin setiap bulannya merilis indikator-indikator strategis. Hari ini Senin 3 November 2025 BPS Kota Tual kembali hadir secara online untuk merilis 3 indikator strategis, yaitu yang pertama perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan Oktober 2025, yang kedua perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan September 2025, dan yang ketiga perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan September 2025. Kita mulai untuk indikator yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan Oktober tahun 2025. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2025 secara umum menunjukkan adanya penurunan harga dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tual, tingkat deflasi man-to-man Kota Tual bulan Oktober 2025 sebesar 0,48%. Tingkat deflasi bulanan Oktober 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi year on year Kota Tual bulan Oktober 2025 sebesar 1,26% dan tingkat inflasi year to date Kota Tual bulan Oktober 2025 sebesar 3,24%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil deflasi bulanan terendah terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,62%, sedangkan andil inflasi bulanan tertinggi terdapat pada kelompok transportasi, yaitu sebesar 0,09%. Selanjutnya, tingkat inflasi tahunan Oktober 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dalam grafik, inflasi year on year bulan Oktober 2025 sebesar 1,26%, lebih rendah dibandingkan inflasi year on year bulan September 2025 yaitu sebesar 2,95%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi tahunan tertinggi terdapat pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yaitu sebesar 0,81%. Sedangkan andil deflasi terendah terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 0,40%. Selanjutnya untuk inflasi antar kota bulan Oktober 2025, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Ambon yaitu sebesar 3,03% dan terendah terjadi di Kota Tual yaitu sebesar 1,26%. Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi deflasi man-to-man sebesar 0,48%, inflasi year on year sebesar 1,26%, dan inflasi year to date sebesar 3,24%. Di mana penyumbang utama deflasi bulan Oktober 2025 secara man-to-man adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,62%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain bawang merah, ikan tongkol, tomat, bawang putih, kangkung, bayam, cabai rawit, ikan lolosi, ikan sikuda, terong, toge, dan penyedap masakan atau vetsin. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain angkutan udara, emas perhiasan, pepaya muda, pepaya, dan ikan kakap merah.
Selanjutnya untuk penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2025 secara year on year adalah pada kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,81%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif air minum PAM, sewa rumah, kontrak rumah, dan tukang bukan mandol. Yang kedua pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,23%. Di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sampo, deodoran, dan popok bayi sekali pakai. Dan yang ketiga yaitu pada kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah akademi atau perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Kita pindah ke indikator yang kedua, yaitu perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan September 2025. Berdasarkan penghitungan malam kamar terjual hotel di Kota Tual, tingkat penghunian kamar hotel bulan September 2025 mencapai 14,1%. Nilai tersebut naik sebesar 5,16 poin jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Kota Tual pada bulan Agustus 2025. Perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel non-bintang di Kota Tual selama bulan September 2025 untuk jumlah tamu asing tidak mengalami perubahan karena tidak ada tamu asing yang menginap pada hotel non-bintang di Kota Tual. Jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada bulan September 2025 sebanyak 538 orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, jumlah tamu domestik naik sebesar 45,41%. Rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang di Kota Tual pada September 2025 mencapai 1,51 hari. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu domestik naik sebesar 0,07 poin. Selanjutnya merupakan indikator ketiga, yaitu perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan September 2025. Jumlah kunjungan kapal yang melalui Pelabuhan Tual bulan September 2025 sebanyak 111 unit atau turun 11,90% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya jumlah kunjungan kapal pada dua pelabuhan pengumpan bulan September 2025 sebanyak 18 unit atau turun 18,18% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, secara year on year, jumlah kunjungan kapal bulan September 2025 pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan Tual turun sebesar 20,14%, sedangkan untuk pelabuhan pengumpan turun sebesar 25% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan laut bulan September 2025 melalui Pelabuhan Tual sebanyak 6.987 orang atau naik sebesar 2,28% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan sebanyak 38 orang. Jumlah ini turun sebesar 13,64% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, secara year on year, jumlah penumpang pada pelabuhan pengumpul atau Pelabuhan Tual turun sebesar 18,11%. Sedangkan jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan mengalami penurunan sebesar 39,68% dibandingkan September 2024. Selanjutnya untuk jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada September 2025 mencapai 47.081 ton atau turun sebesar 5,97% dibanding bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan September 2024 yang berjumlah 54.724 ton pada Pelabuhan Tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah barang yang dibongkar sebesar 13,97%.
Selanjutnya, jumlah barang yang dimuat melalui pelabuhan pengumpul pada September 2025 mencapai 29.454 ton atau turun sebesar 0,70% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara year on year terjadi penurunan jumlah barang yang dimuat pada pelabuhan Tual sebesar 24,71%. Sekian dan terima kasih. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan tualkota.bps.go.id. Demikian rilis berita resmi statistik BPS Kota Tual di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tabih hormat.